kami akan bergeser memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka itu bisa kuliah dengan menggunakan dana Kementerian Sosial. Akan kuliah, tetapi namanya ada di DTKS, akan kami berikan suket Kartu Indonesia Pintar, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Ngobrol Pengembangan Inovasi Bondowoso, atau yang lebih dikenal dengan Ngopi Bos. Saya Saiful Bahri, selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BP4D Bondowoso, sekaligus sebagai host di sini. Saat ini kita bersama dengan Bapak Supilih. Terima kasih. Selaku inovator, salah satu inovator yang kemarin pada saat lomba inovasi daerah jadi pemenang ketiga. Dengan inovasinya yang diberi judul Kursi Tandu, Akurasi Data Kependudukan di Kecamatan Sukosari. Monggo Pak, diperkenalkan dulu Pak. Terima kasih, senang berjumpa dengan Bapak Kepala Bidang dari BP4D hari ini, tentu di suasana yang cerah bersama saya Supilih SHMSI selaku Camat Sukosari. Tentu harapan kami di dalam acara Ngobrol Pengembangan Inovasi ini ada hal-hal atau poin-poin penting untuk kita diskusikan hari ini. Gini Pak, berbicara tentang akurasi data kependudukan ini memang sebuah problem, sebuah masalah yang tidak ada habisnya, karena ini menyangkut masyarakat, menyangkut data kependudukan masyarakat. Yang melatar belakangi Pak, kenapa Kecamatan Sukosari yang dikomandangi oleh Pak Supilih mengembangkan kursi tandu ini Pak? Terima kasih Pak. Sejatinya inovasi kursi tandu ini dilatar belakangi 3 hal. Yang pertama, data kependudukan itu bersifat dinamis, sehingga berpotensi setiap saat itu berubah. Terus yang kedua, masyarakat itu enggan untuk memperbaiki data kependudukan karena pada umumnya biayanya mahal dan waktunya lama. Dan yang ketiga, kesalahan atau tidak akurasinya data kependudukan itu berpotensi juga salah dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, dengan 3 hal inilah kami mengambil inisiatif dengan membangun inovasi kursi tandu. Oh begitu Pak. Jadi itu yang melatar belakangi Pak. Di samping itu tentunya Pak, kalau kita lihat realita di lapangan, ada keluhan-keluhan masyarakat Pak yang sampai satu misalnya bansos, apakah itu PKH atau BPNT yang memang tidak cair atau sederhana disebabkan oleh tidak akuratnya NIK, tidak akuratnya nama dan sebagainya, susunan keluarga, ada yang sudah meninggal itu masih tercatat hidup. Gitu. Kira-kira begini Pak, menurut saya ada sebuah pertanyaan menarik. Kira-kira semuanya itu apa bisa diatasi dengan inovasi ini Pak, dengan inovasi kursi tandu? Nah, berangkat dari persoalan yang ada di masyarakat tadi, baik penerimaan PKH, BPNT atau bantuan sosial yang lainnya yang disebabkan kesalahan nama, kesalahan tanggal lahir, kesalahan NIK dan sebagainya. Itulah yang saya sampaikan,
ketiga alasan yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan kesalahan tidak akuratnya data kependudukan berpotensi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, dengan kursi tandu ini masyarakat bisa memperbaiki data kependudukannya tanpa harus datang ke kantor kecamatan, melainkan mereka cukup mengakses menggunakan link bit.ly/kursi tandu Sukosari, sehingga di sana ada menu-menu yang disediakan bahwa mereka harus memperbaiki data apa yang memang harus diperbaiki oleh pemohon. Itu kira-kira solusi yang kita berikan kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor kecamatan, apalagi ke Dispenduk. Gitu. Pak, kalau kita simpulkan bahwa kursi tandu ini shortcut, Pak, ya, artinya jalan pintas menuju data kependudukan yang valid di Kecamatan Sukosari. Betul. Tentunya masyarakat ini bertanya-tanya, Pak, masyarakat awam, apa ini sudah tersosialisasi dengan baik ke masyarakat? Artinya sosialisasi itu penggunaannya, bagaimana masyarakat awam yang tidak paham IT, ini kan melalui IT ya, melalui Android ya, yang tidak paham IT, yang tidak memiliki IT, bagaimana Pak solusi untuk mengatasi itu? Karena saya yakin di masyarakat pedesaan mayoritas mereka itu tidak paham IT pun kadang-kadang tidak memiliki HP yang sesuai, artinya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kursi tandu. Bagaimana, Pak? Ini bagian daripada persoalan yang kita hadapi, Pak. Artinya, bagaimana dengan orang yang tidak punya HP Android? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak cakap menggunakan HP Android? Nah, sosialisasi sudah kita lakukan di desa. Bahkan untuk mengatasi persoalan tersebut, kami telah membentuk 2 agen pelayanan. Yang pertama yaitu melalui perangkat desa. Masyarakat yang tidak bisa menggunakan HP Android atau tidak punya HP Android, mereka bisa datang ke kantor pemerintahan desa untuk memesan sebuah perbaikan ataupun layanan di kursi tandu. Yang pertama. Yang kedua, ketika masyarakat tidak mau ke kantor desa, kami pun membentuk agen melalui kader posyandu, sehingga mereka tidak harus ke perangkat desa, datang ke kader posyandu, bisa memesan layanan kursi tandu. Inilah kira-kira yang kita hadapi, kita selesaikan dengan persoalan. Tetapi juga ingin saya sampaikan, persoalan yang lain adalah jaringan. Tidak semua wilayah Kecamatan Sukosari itu memiliki jaringan yang baik, dari dusun ke dusun, dari RT ke RT. Oleh sebab itu, agen-agen inilah yang bisa membantu. Itu kira-kira, Pak. Begini, Pak, ini kan berbasis Android, Pak. Jadi platformnya digunakan apa, Pak? Artinya kalau kita terjemahkan, apakah ini memang sudah tertanam di Google Play ya? Iya. Atau pakai aplikasi yang lain? Monggo Pak dijelaskan, Pak. Kursi tandu itu menggunakan Google Form. Oh, sehingga sebuah terobosan inovasi yang murah karena tidak berbayar, Pak. Ya. Gratis. Ya. Artinya pemerintah kecamatan juga tidak membayar, masyarakat cukup menggunakan paket data. Ya. Itu kira-kira yang bisa kita gunakan untuk layanan kursi tandu. Tidak
kita tidak menggunakan atau memakai aplikasi tertentu, tetapi cukup kita menggunakan Google Form. Begini Pak, kalau berbicara tentang Google Form, ada mungkin ya dalam tanda kutip ada sebuah kelemahan. Ketika misalnya kan difoto, ketika masyarakat merubah ya, mau merubah data kependudukannya, memerlukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan ke Dispenduk. Tentunya ketika ini ada permasalahan Pak, baik itu permasalahan di tidak terangnya, misalnya foto yang disampaikan kurang jelas, misalnya ada problem-problem yang lain yang berkaitan dengan bagaimana antisipasi dari Google Form Kursi Tandu ini. Okay. Jadi di dalam Google Form kita meminta kepada pemohon layanan di salah satu indikator nomor HP yang bisa dihubungi. Oh, gitu. Sehingga ketika operator kami mengalami kesulitan terkait data yang dikirim atau isian yang tidak paham atau tidak jelas, maka operator kami ialah yang menghubungi nomor yang dicantumkan oleh pemohon di dalam Google Form. Oh, berarti di kantor kecamatan ada istilahnya penerima laporan. Penerima laporan. Jadi dari 4 desa yang ada di Kecamatan Sukosari, ketika ada istilahnya orang atau perangkat desa mewakili masyarakat pemohon memohon untuk perubahan disampaikan melalui kursi tandu. Ada satu orang atau berapa orang yang menangani di kantor Kecamatan Sukosari? Operator ada 2 Pak. Yang pertama operator kependudukan, ya, yang memang mereka mengakses data kependudukan ke Dispenduk Capil. Tetapi juga ada satu orang operator kursi tandu itu yang secara langsung menerima notifikasi jika memang ada layanan kepada masyarakat. Dia memverifikasi, memvalidasi data yang sudah masuk. Ketika sudah dianggap cukup, maka dilanjutkan ke operator kependudukan. Tetapi jika masih ada kesalahan atau kekurangjelasan, maka tugasnya operator kursi tandulah yang akan membangun komunikasi dengan pelanggan atau pemohon layanan. Pak, kalau saya amati Pak, ada 3 hubungan ya, 3 konektivitas yang dibangun di kursi tandu. 1, hubungan atau konektivitas antara pengguna dengan operator kursi tandu. Yang kedua, hubungan operator kursi tandu dengan operator kependudukan. Ya. Yang ketiga, operator kependudukan dengan Dispenduk, Pak. Jadi melingkan ini bagaimana, Pak? Mensiasati melingkan ini agar menjadi efektif dan efisien. Sejatinya kan begini, Pak. Kursi tandu itu adalah layanan online. Yang mana kalau biasanya masyarakat memohon layanan membawa dokumen ke kantor kecamatan ataupun ke kantor Dispenduk Capil. Tetapi hari ini kita tidak menerima lagi layanan dokumen secara langsung. Masyarakat cukup di rumah saja mengirimkan, memohon data layanan itu melalui Google Form yang dibangun dengan nama kursi tandu. Sehingga masyarakat cukup di rumah, tetapi data terkirim ke operator kursi tandu. Nah, operator kursi tandu ini akan menyerahkan dokumen kepada operator kependudukan. Nah, dari operator kependudukan kemudian mengirimkan data ke Dispenduk Capil. Ketika
penduduk capil sudah cukup untuk memverifikasi dan sudah benar, maka ada perintah kepada operator kecamatan dengan diberikan barcode untuk mencetak. Jadi tanpa harus ke Dispenduk Capil. Apa sebelumnya didasari dengan semacam MOU Pak dengan Dispenduk atau koordinasi bagaimana yang dibangun dengan Dispenduk? Apa ada menggunakan MOU atau memang koordinasi antar istilahnya antar OPD gitu Pak? Sejatinya untuk layanan itu sudah berjalan, tetapi secara manual. Nah, oleh sebab itu kami punya komitmen menyampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan bagaimana kalau kita tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan tapi bisa melayani masyarakat. Sejatinya Dispenduk Capil pun itu memberikan rekomendasi atau barcode itu juga tidak harus datang ke kantor Kecamatan Sukasari, tetapi lewat WA. Ya. Nah, dengan proses demikian kami ubah bagaimana kalau tidak dengan berkas ke Dispenduk Capil tapi menggunakan Google Form. Itu bisa diterima. Begini Pak, ketika kita menggunakan Google Form, salah satu kelemahannya itu di keamanan data Pak. Bagaimana keamanan data? Jadi karena ini bisa ditembus oleh siapapun. Iya, hacker. Bagaimana antisipasi terhadap keamanan data ini Pak? Artinya begini, ketika saya misalnya menggunakan kursi tantu, ada keluarga saya pindah, ingin mengeluarkan dari kakak saya untuk dipindah ke luar kota, ya, kota lain. Terus keamanannya bagaimana terhadap data saya, data kakak saya, data nik saya, antisipasinya bagaimana Pak di kursi tandu ini? Sejatinya kan begini Pak, kalau persoalan keamanan operator yang menjaga. Karena bagaimanapun di luar operator itu tidak bisa, artinya misalnya di emailnya Kecamatan Sukosari sendiri. Tidak bisa orang kecamatan itu masuk di linknya kursi tandu. Berarti password Pak ya? Di password oleh operator. Passwordnya email hanya di operator. Hanya satu orang yang tahu dan yang menangani itu. Yang menangani. Ya. Jadi tidak bisa setiap orang itu bisa masuk di Google Form, tidak bisa. Karena juga itu kursi tandu sendiri pun itu ada password dan username-nya. Untuk masuk ke sana. Pak, tentunya dengan berjalannya waktu, Pak, dengan berjalannya banyak orang yang menggunakan kursi tandu, di sisi lain tentunya ada semacam keluhan-keluhan di masyarakat. Keluhan-keluhan apa yang ditemui selama ini? Dalam artian nantinya kan ada rencana pengembangan kan gitu Pak. Yang saya tanya keluhan-keluhan dari masyarakat yang menggunakan kursi tandu yang dialami tentunya dalam setiap inovasi, aplikasi inovasi tentunya ada kelemahan, ada kelebihan gitu. Keluhan masyarakat yang sampai ke kecamatan itu berkaitan dengan kursi tandu itu apa Pak? Begini, keluhan yang menonjol pada saat ini, hari ini, bagaimana ketika orang itu memohonkan sebuah penghapusan jika anggota keluarganya itu sudah meninggal dunia, sehingga di data kependudukan itu juga sudah harus bersih, dan masyarakat menginginkan dengan meninggalnya anggota keluarga itu mendapatkan sebuah surat yang dinamakan akte kematian. Nah, hari ini insya Allah hari Senin kami sudah mengirimkan sebanyak
450 jiwa atau orang yang sudah meninggal dunia, kami kirimkan ke Dispenduk Capil untuk dibuatkan akte kematian. Oh, gitu Pak ya. Jadi ini Pak berkaitan dengan UHC di Bondowoso. Universal Heart Coverage di Bondowoso. Betul. Yang pada saat ini kan ada 3 yang saya ketahui, ada 3 jumlah penduduk, data kependudukannya itu datanya BPS, datanya warehouse-nya Kementerian Dalam Negeri, dan data SIA. Betul. Ini yang paling rendah ini datanya BPS karena itu sensus, tetapi di data Kementerian Dalam Negeri itu belum diupdate. Bisa terhapus. Sedangkan yang UHC, BPJS itu menggunakan datanya warehouse-nya Kementerian Dalam Negeri. Di Kecamatan Sukosari itu kan dengan menggunakan kursi tandu, indikasi keberhasilannya itu bagaimana Pak dalam mengatasi problematika ini? Betul. Akurasi data kependudukan. Salah satunya adalah verifikasi validasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa, ditemukan 1.165 penduduk yang sudah meninggal, tapi di data Adminduk Depdagri masih ada. Iya. Nah, kami melakukan upaya bagaimana data itu harus bersih, bagaimana data itu harus terhapus, karena berkaitan dengan bagaimana UHC di kabupaten ini juga berhasil tanpa dibebani oleh orang-orang penduduk yang sudah meninggal. Ya. Termasuk juga nanti hubungannya dengan bantuan-bantuan sosial, PKH, BPNT, BST dan sebagainya. Itu orang yang masih sudah meninggal juga namanya masih hidup. Hari ini kami memulai itu Pak. Untuk tahun 2023 kami pastikan bahwa pengembangan kursi tandu salah satunya adalah memberikan akte kematian bagi masyarakat yang benar-benar sudah meninggal. Dan data di Kementerian Dalam Negeri memang juga sudah terhapus. Itu target kami 2023. Yang untuk 2022 kan sudah ditemukan sebanyak 1.165. Nah, dari 1.165 Pak kan sudah berapa jiwa yang sudah berhasil mendapatkan akte kematian? Nah, untuk akte kematian baru hari Senin tanggal 19 Desember kami mengirimkan dokumen untuk Desa Kerang 100 jiwa. Untuk Desa Nogora Sari sebanyak 350 jiwa sudah selesai. Sehingga hari Senin kami kirimkan 450 jiwa untuk mendapatkan akte kematian. Berarti sekitar 40% dari 1.000 sekitar dari itu, jumlah penduduk yang sudah meninggal 1.165. Tapi target kami tahun 2022 masih ada waktu 15 hari tuntas. Yang sisanya. Jadi target 1.165 itu di tahun berapa? Di tahun 2022 1.165 sudah tuntas kami ajukan untuk mendapatkan untuk pengajuannya. Akte kematiannya. Iya, untuk pengajuannya di 2022. Sedangkan untuk mendapatkan akte kematiannya itu di 2023. Target bulan apa, Pak? Target kami insya Allah bulan 3 harus tuntas. Ini kan dimulai tahun 2022 ya, 22. Sampai saat ini Pak, penggunanya itu yang menggunakan kursi tandu berapa orang Pak?
kemarin itu yang kami layani itu sebanyak 825 orang. 825 kakak. Apa pemohon itu kan keluarga, Pak ya? Pemohon artinya bisa satu kakak itu memohon iya. beberapa jenis layanan. Berarti asumsinya 825 itu berarti kepala keluarga kan gitu, Pak ya? Pemohon layanan. Artinya bisa satu kakak itu ada 2 layanan. Oh iya. Ada 2 layanan. Bisa terjadi seperti itu. Iya. Jadi itu, Pak. Ke depan, Pak. Ke depan ya, kan tentunya ada keinginan tidak hanya berkutat di Google Form, tetapi apa ada rencana-rencana ke depan untuk pengembangan ini, Pak? Ya, makanya untuk tahun 2023 kursi tandu ini akan kami kembangkan satu inovasi yang namanya Matisa. Apa, Pak? Matisa. Apa artinya? Artinya orang di Sukosari yang mati itu sudah sah karena mendapatkan mati sah gitu, Pak. Karena mendapat akte kematian. Jika belum dapat akte kematian, mereka matinya belum sah. Enggak, untuk pengembangan kursi tandunya, Pak. Apa ada rencana pengembangan aplikasi atau gimana, Pak? Sementara tidak, Pak. Untuk tahun 2003 hanya kami meningkatkan dari layanan yang sifatnya perbaikan, penambahan, pengurangan. Tetapi 2003 kami tuntaskan bahwa kematian itu harus diikuti, disertai dengan masyarakat mendapatkan akte kematian. Itu yang kami. Tetapi karena ini acaranya ngobrol pengembangan inovasi Kabupaten Bondowoso, perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun 2023 kami akan bergeser memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka itu bisa kuliah dengan menggunakan dana Kementerian Sosial. Artinya surat keterangan atau suket KIP kuliah akan kami berikan pada masyarakat. Oh, itu pengembangan ke depannya, Pak ya? Rencana pengembangan ke depan. Untuk 2023 akan kami garap. Kesimpulannya, Pak, untuk kursi tandu itu dirasa cukup dengan memakai Google Form, tetapi di tahun 2023 ada pengembangan di pemberian akte kematian bagi masyarakat yang memang betul-betul sudah meninggal dunia. Yang kedua yang itu, Pak ya? Yang kedua, suket itu. Kami akan memberikan jaminan, kepastian bahwa mereka yang hari ini duduk di SMA, SMK, MAN akan kuliah, tetapi namanya ada di DTKS, akan kami berikan suket kartu Indonesia Pintar, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial yang besarnya 700.000 per bulan, dikalikan 1 semester berarti 4.200.000. Artinya cukup untuk mereka kuliah. Itu khusus untuk mereka yang terdaftar atau masuk di DTKS. Ini yang akan saya kerjakan. Pak, jadi ada harapan tentunya ya. Harapan ke depan, satu baik itu untuk pengguna, yang kedua untuk pelayan ya. Kita kan anggap pelayan, Pak. Di sini pelayan masyarakat kan gitu. Untuk keduanya harapannya ke depan bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Yang jelas sesuai dengan peraturan Bupati nomor 20 tahun 99, setiap OPD 1 tahun 1 inovasi. Sehingga kami sebagai pelayan masyarakat akan terus menggali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, permasalahan, dan kami atasi dengan sebuah inovasi.
Nah, kemudian juga masyarakat kami dorong untuk mendapatkan layanan yang terbaik, karena good government adalah menjadi salah satu indikator pelayanan pemerintah yang baik harus kita utamakan. Ya. Masyarakat puas, kami pun puas. Ya. Itu Pak. Jadi memang gitu Pak, memang harapan Pemkab Bondowoso bagaimana masyarakat di bawah itu bisa terlayani dengan baik. Dengan baik. Terima kasih Pak Subili atas waktunya. Kami berharap di tahun depan ada inovasi-inovasi yang lain yang akan sangat membantu bagi masyarakat akar rumput untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekali lagi terima kasih Bapak ya. Terima kasih Pak. Kami tunggu tahun depan dengan inovasi yang baru. Siap. Ya. Lagi. Ya. Kita berjumpa dengan inovasi yang baru, memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah kepuasan pemerintah Kecamatan Sukosari dan kepuasan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso hingga menjadi kabupaten yang melesat. Ya. Terima kasih Pak. Tanpa henti, tanpa berinovasi untuk membangun negeri.